وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Nasihat ke-12, setelah mengamalkan ilmu baru engkau mengetahui hakikatnya. Wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahwasanya sebagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya setelah beramal dengannya, maka barulah engkau akan paham. Kalau engkau belum sampai ke sana, belum mengamalkannya, maka engkau belum mengetahuinya. Karena masalah-masalah ini adalah masalah dzauqiyah, yaitu masalah yang tidak dapat dipaham dengan sebenarnya kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikatnya. Maka masalah-masalah yang seperti ini tidak dapat disifatkan, dijelaskan dengan perkataan, tetapi mesti dicoba dan dirasai. Seperti manisnya sesuatu yang manis dan pahitnya sesuatu yang pahit. Maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai. Kada bisa diketahui dengan penjelasan, tulisan atau seumpamanya. Seperti contohnya adalah halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman artinya lazzatul ibadah atau lazzatut ta'at. Bagaimana manisnya iman itu, bagaimana lezatnya sembahyang itu. Nah, itu kada bisa kita tulis dengan tulisan menerangkan, kada ada sesamaannya, kada bisa dengan penjelasan panjang lebar, kada bisa juga. Tapi bila kita mengamalkan ilmu-ilmu yang berurusan dengan itu, kita akan dapat rasanya itu. Nah, sesuai dengan sejauh mana kita mengamalkan ilmu itu. Seperti apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Nah, ujar Nabi, ada 3 perkara. Barang siapa yang 3 perkara itu ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman. Barang siapa yang ada pada dirinya 3 perkara, maka dia akan merasakan manisnya iman, lezatnya ibadah. Nah, bila kita berusaha untuk mendapatkan 3 itu, kita amalkan 3 hal itu, nah kita akan diberi Allah yang namanya halawatul iman, manisnya iman itu. Apa yang 3 hal itu? Antara lain, ujar Nabi kita, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Bahwa adalah Allah dan Rasul lebih dia cintai kepada dirinya daripada selainnya. Nah, itu pertama. Kalau kita mengamalkan itu, kita akan merasai manisnya iman. Bahwa adalah Allah dan Rasul yang paling dicintainya kepada dirinya daripada selain keduanya itu.
Artinya orang menempatkan cinta kepada Allah dan Rasul itu adalah nomor satu dalam dirinya, nomor satu. Sehingga apapun pekerjaan, apapun perkataan, walaupun itu menyenangkan dirinya, walaupun itu menyenangkan orang lain, kalau kada menyenangkan Allah dan Rasul, itu kada digawinya, kada dilakukannya. Nah, soalnya dia mengutamakan cinta Allah dan Rasul. Ada pekerjaan, bila dikerjakan dirinya senang, keluarga senang, tetangga senang, tapi Allah Rasul kada suka, nah ini kada melaksanakan itu. Itu artinya orang yang menempatkan Allah dan Rasul sebagai yang nomor satu dicintainya di dalam dirinya. Nah yang kedua, wa ayyuhibba lil mar'i la yuhibbuhu illa lillah, bahwa dia mencintai seseorang yang mana dia tidak cinta kepada orang itu melainkan semata-mata karena Allah. Nah, yang kedua itu, dia cinta kepada seseorang itu bukan karena hartanya, dia cinta kepada orang itu bukan karena keluarga, dia cinta kepada orang itu bukan karena orang itu menolong dia, dia cinta kepada orang itu bukan karena orang itu baik dengan inya, tetapi dia cinta kepada orang itu semata-mata karena Allah. Dan ini bisa terjadi apabila yang dicintainya itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ahli ibadah, lawan inya kada kenal, lawan inya kada pernah berhubungan, lawan inya kada pernah membantu, lawan inya kada pernah menolong, tapi karena orang itu orang yang takwa kepada Allah, dia cinta kepadanya karena Allah. Nah ini kita kada pernah menuntut ilmu, kada pernah mengaji lawan sidin, kita kada pernah mendengar petuah sidin, kita kada pernah dibantu oleh sidin, kita kada pernah diapa oleh sidin, tapi sidin itu orang yang takwa kepada Allah, lalu kita cinta kepada sidin semata-mata karena sidin takwa. Nah itu artinya kita cinta semata-mata karena Allah. Nah dua itu kita membaca misalnya manakib Syekh Saman kah, Fakihul Muqaddam kah, Abdul Qadir Al-Jilani kah, kita baca, kita kada pernah bertamu lawan sidin, kada pernah dibantu sidin. Nah tapi karena kita mendengar bahwa sidin itu orang yang sangat taat kepada Allah, orang yang sangat takwa kepada Allah, lalu kita cinta lawan sidin itu. Nah itu artinya cinta karena Allah, cinta karena Allah itu. Nah yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda ila fil kufri kama yakrahu ayyuqzafa finnar, bahwa dia benci kepada kekafiran sebagaimana dia benci bahwa dia dimasukkan dalam neraka. Tiga hal itu, bila hal tiga macam tadi ada pada diri kita, nah kita akan mendapatkan yang namanya halawatul ibadah, manisnya ibadah, manisnya iman, manisnya lezat dalam hal taat kepada Allah. Ini pertama, Allah dan Rasul yang paling kita cintai, nomor satu dari yang lain-lainnya. Perintah siapakah? Kalau kada sesuai lawan Allah, ada hendak melanggawi. Ini disuruh si Pulan, disuruh si A, si B, tapi Allah kada ketuju men itu digawi, mundur kada jadi menggawi. Nah itu satu. Yang kedua tadi, dia cinta kepada orang semata-mata karena Allah.
Yang ketiga, dia sangat anti kepada kekafiran, sangat benci, sebagaimana bencinya dia kalau masuk neraka. Bila tiga hal itu ada pada diri kita, kita amalkan, kita akan dapat manisnya ibadah, dapat sorangannya. Jadi kadang-kala kita mendapat manis ibadah itu dengan keterangan-keterangan, dengan karangan-karangan, tulisan-tulisan, sekadar tahu aja. Mungkin kita kadang mengamalkan itu, kita kadang dapat, kadang-kala merasa sebujurnya nang kayak apa manisnya ibadah itu. Seperti dihikayatkan bahwasanya ada seorang yang mati pucuk, inin itu artinya orang yang imputin, menulis surat kepada kawannya dan meminta daripadanya kawan itu untuk menerangkan kepadanya akan kelezatan jima itu bagaimana. Lalu kawannya tadi menjawab, ini orang yang imputin ini hendak bertakun kayak apa kelezatan orang yang berhubungan suami istri. Lalu kawannya tadi menjawab, sebenarnya jernang kawan itu, sebelum ini aku hanya tahu bahwa engkau dibalakkan dengan penyakit mati pucuk saja, imputin saja. Dan sekarang ini aku tahu bahwa engkau bukan hanya sekedar itu, tetapi ditambah lagi dengan penyakit bodoh. Dulu aku tuh kenal di jam tuh imputin, nah, sekarang bertambah jadi orang bodoh pulang. Karena kelezatan jima berhubungan suami istri itu hanya diketahui melalui rasa. Bila dicoba baru diketahui. Kada bisa diterangkan dengan kata-kata, dituliskan dengan tulisan kada kawa. Jikalau engkau belum pernah mencobanya, maka engkau sudah pasti tidak akan mengetahuinya. Hal ini tidak dapat diketahui dengan perkataan atau tulisan. Nah, jadi artinya nasihat Imam Al-Ghazali ini, kalau engkau hendak mendapatkan sesuatu rasa, maka amalkanlah ilmunya. Kada hanya sekedar teori, kada kau hanya sekedar keterangan-keterangan tanpa ada praktiknya. Nasihat ke-13, 4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salik, bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah. Wahai anakku yang tercinta, wajib ke atas orang yang salik menjalani jalan akhirah bahwa ia menyempurnakan 4 macam sifat ini. Pertama, i'tiqad yang benar, yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Maksudnya mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu pertama. Kalau orang hendak ma'rifat lawan Allah itu, ya bahasa nyamannya orang hendak jadi wali itu pertama dulu mesti mempunyai akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini seperti yang diterangkan oleh Imamul Ghazali, seperti yang diajarkan oleh Al-Imamul Faqihul Muqaddam. Di daerah Jawa seperti yang diajarkan oleh para wali-wali sungo itu. Di Kalimantan seperti yang dibawa oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu akidah yang mereka ajar, yang mereka sebarkan adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Pokoknya ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama kita bahari itu, mereka datang, mereka sekolah di Mesir, mereka sekolah di Mekah, datang ke kampung kita, ajarannya pasti ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu. Karena jar Nabi ada berapa 70 lebih, nah, ada 70 macam kena aliran-aliran akidah ini.
Satabtariku ummati, selagi akan terbagi-bagi umatku ini lebih dari 70 macam mazhab akidah. Hanya satu yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Jadi timbul ada ajaran-ajaran Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Wahabiyah, ada macam-macam, ada Syiah. Jadi kalau hendak jadi wali, hendak jadi ma'rifat, dasarnya dulu mesti i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat jadi mana-mana, baik di Sumatera, baik di Pulau Jawa, baik di Sulawesi, orang-orang wali yang bakal karamat tuh pasti ya alirannya mesti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kada ada pindah model-model macam-macam itu. Nah, kedua, sesudah mempunyai dasar yang benar, akidah yang benar, kedua bertobat dengan tobat nasuha, sehingga ia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya. Sehingga dia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya dengan sengaja dan terencana. Itu dengan sengaja dan terencana. Ketiga, meminta halal daripada semua musuh dan makhluk, sehingga engkau tidak akan dituntut pada hari kiamat nanti. Jadi lawan Allah kita minta ampun, kita bertobat, kita berjanji kada hendak macam-macam lagi. Nah, kamu lawan makhluk-makhluk Allah yang pernah kita aniaya, kita selesaikan. Karena itu memasung kita daripada gerak, daripada jalan kita. Kalau kau maju, kita dipasungnya oleh kezaliman kita itu. Jadi kezaliman kepada orang lain itu ada beberapa macam jenisnya. Ada yang disebutkan dengan nafsiyah, kezaliman nafsiyah, seperti menampiling orang, melukai orang, membunuh orang, mencelakakan orang. Nah, itu kezaliman nafsiyah. Cara melepaskan diri daripada itu adalah tamkinu nafsih, menyerahkan dirinya. Kalau ada lain pada itu, tamkinu nafsih, menyerahkan diri kepadanya. Mau kita membunuh seseorang, ya ke ahli warisnya, kita serahkan diri kita. Kalau kita menampiling orang, nah datangi orangnya, kita serahkan diri kita. Tawarkan tiga penawaran kepada orang yang kita aniaya itu. Satu, aku datang lawan ikam ini menyerahkan diri untuk 3 hal. Boleh engkau balas seperti apa yang kulakukan dengan engkau. Aku pernah dulu menampiling ikam di kepala, nah tampiling jaga kepalaku. Tampiling. Dulu aku nampiling ikam tengah orang banyak, tampiling jaku tengah orang banyak. Kalau ikam kada hakuna itu, ikam boleh hendak bayar denda. Berapa hendak ikam ganti untung marahnya. Jadinya ayo aku minta 1 juta aja lah, bapak nak beri 1 juta. Yang ketiga, dibebaskan, diridha akan dimaafkan. Nah, jadi 3 hal itu. Kalau kita pernah menganiaya diri orang, nah bila itu belum kita lakukan, kadang mau maju, tak kurung diri kita dengan kezaliman itu, kadang mau maju. Amaliyah nang kayak apa aja banyaknya tertahan, kada kau masuk karena dipasung oleh kezaliman itu. Nah, yang kedua yang bersifat irdiyah,
Irdiyah ini pribadi orang. Kita menghinakannya, kita menggibahnya, kita memfitnahnya. Itu mesti diselesaikan juga. Kalau hendak jadi orang salik, hendak jadi orang yang berjalan menuju jalan akhirat, itu mesti diselesaikan. Kalau kita menggibah seseorang, menyebut tentang inya yang benar ada, itu menyebut tentang sesuatu yang ada dan inya kada suka, gibah kan ngarannya tuh. Nah, gibah ngarannya. Pertama kita ketahui dulu kira-kira ucapan kita tuh sampai kada ke telinganya. Sampai kada kira-kira. Kita menyambat ingin tuh sampai kada ke telinganya. Nah, kalau nya sampai ke telinga, kira-kira sampai ke telinganya. Sebabnya aku menyambat ini di orang banyak. Ya, sampai ke telinganya. Nah, ini didatangi, maka itu minta halal, minta halal. Nah, kalau nya kada sampai ke telinganya, kira-kira kada sampai ke telinganya. Kenapa mbah aku menyambat ini tuh lawan si pulang tuh mati, siapa lagi nyampaikan duanya? Nah, misalnya tuh kada sampai dah ke telinganya kabar itu, ucapan kunang kada nyaman lawan ini tuh kada sampai ke telinganya. Nah, menurut sebagian ulama, bila demikian halnya cukup minta ampun kepada Allah. Cukup minta ampun kepada Allah. Hanya kada sampai juga ke telinganya. Yang kada sampai ke telinganya itu yang kita minta halal timbulnya sakit hati nah jadi masalah pulang. Nya kada sampai juga lawan inya, cukup lawan Tuhan aja dah minta ampun. Nah, yang kedua itu. Nah, yang kedua gibah tadi pertama, yang kedua fitnah. Nah, fitnah ini lebih berat lagi. Ada orang nang kada bujur maling dipedahkan maling. Nah, ini minta ampunnya ini kalau nya kada sampai ke telinganya, kita memitnahnya ini kada sampai. Nah, cukup aja kita cabut ucapan kita itu di hadapan orang yang kita fitnah itu siapa. Kita memitnah si A di hadapan si B. Jadi kita B, si A tuh maling. Padahal ada maling kadainya. Nah, dan ini kira-kira kada sampai lawan si A. Nah, cukup kita datangi si B, semalam aku mandakan A maling itu kada bujur sekalinya. Nah, cabut perkataan itu. Nah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yang bersangkut paut dalam makhluk masalah maliyah, masalah harta. Nah, harta ini kembalikan barangnya kepada yang berhak itu. Kembalikan barangnya kepada yang berhak. Kalau barangnya sudah habis, ganti dengan gantiannya. Kita bisa mengambil untuk orang, dimakan kan habis, toh belikan lagi untuknya. Di warung makan untuk dua pada sebiji. Nah, kemana belikan sudah habis. Nah, kaina bila minum kaina makan sedikit pada dua. Nah, jadi huruf P makan sedikit untuk bayar berapa untuk dua. Nah, semalam dua pada sebiji, hari ini lalu berbalikannya. Nah, mengganti ini tuh. Nah, apabila hal ini kada bisa dilaksanakan karena ketiadaan orangnya, kita pernah menyakiti orangnya hilang kemana, kalau ini kalau dicari lagi. Kita pernah menggibah, memfitnah, sekarang orangnya hilang kemana, kada lagi. Kita pernah mengambil hartanya, nah sekarang orangnya hilang. Nah, untuk yang pertama urusan nafsiyah ini, orangnya kada ada, ahli warisnya pun kada ada juga. Nah, pribadi sama, orangnya kada ada juga, kita sambati bunga itu kada ada lagi orangnya. Nah, ini
hanya kita melakukan doa kepada Allah. Satu, kita melakukan doa kepada Allah agar di akhirat orang itu meridai kita. Satu. Yang kedua, perbanyaklah berbuat kebaikan atas nama dirinya. Yang ketiga, doakanlah selalu dia dengan doa kebaikan dan istighfar. Nah itu. Jadi misalnya kita menggibah orang, memfitnah orang, orangnya hendak didatangi kadada lagi, sudah meninggal dunia. Lalu kita mohon lawan Tuhan, ya Allah, hamba pernah menggibah orang itu, hamba nak minta maaf, orangnya sudah kadada lagi, maka bukakanlah dia agar bisa memaafkan hamba di akhirat kelak. Nah, yang kedua, berbuat baiklah kepadanya. Berbuat baik kepadanya artinya kalau kita bersedekah, mudah-mudahan pahala sedekah ini disampaikan Allah kepadanya. Kalau kita membaca Fatihah, membaca Quran, mudah-mudahan pahala ini disampaikan Allah kepadanya. Nah, yang ketiga, doakan kebaikan dan mintakan ampun kepada Allah terhadap dia. Bila itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, di akhirat kita akan dipertemukan Allah dan Allah akan membujuk inya supaya meridai kita. Asal bujur-bujur lagi dilakukan itu, dilakukan bujur-bujur. Di akhirat kita akan dipanggil oleh Allah, dipanggil orang itu. Nah, ya Tuhan nih, nah, dalam dunia ini pernah menyambati kami ini sudah nak minta ampun, ini minta ritam kada lagi. Tapi ini berbuat baik lawan ikam, mendoakan ikam, menghadiahi ikam, macam-macam. Nah, maafi gitu Tuhan ini, maafi. Nah, Tuhan menyuruh supaya ini memaafi karena dalam dunia kita selalu berbuat baik kepada inya tadi. Nah, kalau maliyah kayak itu juga harta orangnya kada ada lagi, kalau ahli warisnya ada, unjuk no ahli waris. Kalau masalah pribadi itu kada kawaan ahli waris. Kita menggunjing abahnya mati, datangi ahli waris, kada kawa. Ahli waris kada berhak memaafkan itu. Nah, lain harta. Kalau harta waris ada hak. Jadi kita menzalim harta orangnya sudah wafat, nah ahli warisnya kita berurusan. Aku pernah hubungi abah ikam dulu, nah ini. Nah, sekarang aku ganti. Nah, kisahkan kayak itu. Atau kalau masalah harta. Nah, jadi ini hal-hal yang dilakukan oleh orang yang hendak salikin, hendak menuju Allah. Ini pondasi. Ini sebelum kita melakukan amaliyah suluk, sebelum mengamalkan amaliyah suluk, yang lebih dahulu kita kerjakan mengatur pondasi dulu. I'tikad kita bujurakan dulu supaya jadi i'tikad ahlu sunnah wal jamaah. Dosa-dosa kita lawan Allah minta ampun, lawan hamba Allah kita biriskan. Nah, yang keempat, mempelajari ilmu syariat untuk dapat menunaikan segala perintah Allah Ta'ala dan juga mempelajari ilmu akhirat yang dapat menjamin keselamatanmu di akhirat nanti. Nah, hanya belajar ilmu syariat, ilmu ibadah tuh kayak apa supaya sah dulu. Nah, belajar sembahyang kita ini supaya jadi sah, puasa kita supaya sah, zakat supaya sah, kayak apa dulu. Nah, kita pelajari sembahyang kita supaya sah kayak apa. Sudah nih tuh. Nah, kemudian kita belajar pulang kayak apa supaya sembahyang nang sah ini diterima oleh Allah. Karena banyak nang sah tapi kada diterima oleh Allah. Artinya sembahyang hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kada ada nilai pahala di sisi Allah. Nah, jadi belajar pulang ilmunya kayak apa supaya sembahyang ini bukan hanya sah tapi diterima di sisi Allah. Diterima. Nah, itu ada pulang ilmunya. Jadi sembahyang supaya diterima Allah kayak apa? Nah, contohnya tempatnya tempat nang halal, pakaian yang kita pakai pakaian nang halal, dalam perut kita jangan ada nang haram. Nah,
sembahyangnya mesti ikhlas karena Allah. Nah, itu contoh-contoh supaya amalnya diterima oleh Allah. Nah, yang ketiga, supaya amal yang diterima Allah ini jangan hilang, jangan gugur sebelum kita bertemu Allah. Sebelum bertemu Allah, ada orang yang sembahyangnya sah, sembahyangnya diterima Allah, tapi belum mandinya mati, amalnya sudah hilang dahulu. Amalnya hilang. Kenapa amalnya bisa hilang? Nah, contohnya satu dengan murtad. Murtad. Bila kita murtad tuh sembuhan guguran dah, amal kayak apa aja genalnya guguran. Ba Islam bahasa kan tak bulik lagi nih tuh. Kan tak bulik lagi. Sembahyang setiap malam 100 rakaat, berpuluh-puluh tahun. Puasa, bersedekah, zikir, baca Quran, menuntut ilmu, sekalinya bermurtad. Nah, artinya mengucapkan kata-kata yang murtad atau berbuat sesuatu perbuatan yang murtad atau mengetikatkan sesuatu i'tikad yang murtad. Murtadlah inya. Nah, dengan murtad ini amalan yang berpuluh-puluh tahun tadi jadi hangus. Walaupun kita berislam bahasa, kan kita bulik lagi nih tuh. Bahasa pulang mulai situ. Nah, jadi dijaga bujur jangan sampai murtad itu terjadi pada diri seorang yang beriman. Yang kedua seperti apa lagi? Seperti riya. Nah, itu sama aja juga. Riya itu nggak menggugur. Waktu beramal kita sah sesuai syarat rukunnya, diterima Allah. Tapi sudah kayaknya diriyakan. Pada waktu beramal itu ikhlas, sekalinya diriyaakannya sudah beberapa tahun kemudian. Nah, diagakakannya. Melihat orang ada sembahyang misalnya 100 rakaat semalaman, bersuara itu inting aku bahari 1000 rakaat semalaman 20 tahun kayak itu orang bertakun kada apa kada. Nah, membanggakan dirinya, mengarayakan amalnya, makanya jadi gugur karena diagakakan amal ibadah itu. Nah, jadi ilmu-ilmu itu yang dipelajari sebelum kita masuk kepada jalan Allah. Ilmu supaya sah beribadah, ilmu supaya ibadah itu diterima oleh Allah, dan ilmu supaya ibadah yang diterima itu utuh sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ke-14 wasiat Imam Ash-Shibli rahimahullahu ta'ala adalah dihikayatkan bahwa Al-Imam Shibli rahimahullahu ta'ala telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Imam Shibli misi guru 400, dan beliau juga berkata, aku telah membaca 4000 buah hadis, kemudian aku pilih daripada bilangan itu sebuah hadis. 4000 yang ku kaji hadis, satu hadis yang ku ambil, yang benar-benar aku amalkan akan dia, dan aku tinggalkan yang lain daripadanya, karena aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ini, dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraanku, dan telah terkandung di dalamnya satu hadis itu segala ilmu awalin, ilmu orang yang dahulu, dan ilmu akhirin, ilmu segala orang yang kemudian. Maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengannya satu hadis itu. Nah, hadis itu ialah sebuah hadis yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya. Hadis itu berbunyi, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih, wa'mal linnar biqadri sabrika alaiha. Artinya, bekerjalah untuk duniamu sekedar mana engkau akan tinggal di dalamnya, dan beramallah untuk akhiratmu sekedar mana engkau berada di sana. Nah, sebutin itu dulu. Beramallah untuk dunia sekedar kita tinggal di dunia.
Bekerjalah untuk dunia sekedar kita hidup di dunia. Bekerjalah untuk akhirat sekedar lamanya kita diam di akhirat. Kalau kita amalkan itu, berarti aktivitas kita sehari-hari banyak urusan akhirat. Karena apa? Karena kita bakal lawas diam di sana. Nah, otomatis persiapan kita banyak mengarah ke sana daripada dunia yang kada lawas ini. Paling lawas kita 100 tahun. Paling lawas sudah wahidi bilang kada ada lagi umur 100 itu. Di akhirat nah kada ada kisah lagi lawasnya, salawasan dah. Nah, jadi bekerja kita di dunia ini waktu kita 24 jam sehari. Berapa jam kira-kira untuk nangsagan umur 100 tahun nih? Berapa jam kira-kira nangsagan umur selama-lamanya itu? Nah, kita lagi membagi. Nah, berarti dalam dunia ini aku cukup 3 jam sehari bekerja. Karena kan ada lawas juga diam di sini. Nah, 10 jam kena aku sagan di akhirat sana. Sisanya sagan guring kah, istirahat ke apakah lagi. Nah, jika itu maka jadi porusi nang bujur tuh, porusi nang bujur. Kita diam di sini sekian tahun, persiapan kita cukup 3-4 jam sehari mengurus itu. Persiapan kita yang bakal hidup jutaan tahun kada habis lagi. Nah, itu tentu banyak waktunya untuk menyiapkan yang banyak itu. Nah, sabuting itu. Ini dunia artinya bekerja juga, cuma sekadar kita diam di dunia. Amun kita urusan dunia berhari-hari, urusan akhirat sejam-jam lagi, nah itu terbalik ngarannya. Terbalik. Urusan dunia 10 jam ada sehari kita mengurus dunia ini. Padahal pacang kada lawas kita tinggalkan nih. Urusan akhirat yang bakal selama-lamanya di jumlah paling-paling sejam. Sembahyang Zuhur 10 menit, sembahyang asar 10 menit itu lawas benar sudah. Lawan sunatnya itu. Nah, maghrib bisa dilabasakan sejam semuaan atau 3 jam semuaan lawan tahajud semuaan segalanya. 3 jam untuk akhirat, 10 jam untuk dunia. Nah, terbalik itu. Dibalik, mestinya nanti 3 jamnya untuk urusan dunia, nah 10 jam untuk akhirat. Maka itu mestinya. Nah, dan beramallah karena Allah sekedar mana engkau berhajat kepadanya. Beramallah, berbaktilah kepada Allah sekedar mana engkau berhajat kepadanya. Apakah kita bahajat benarkah lawan Tuhan ini atau kada tapi bahajatkah? Bila lawan Tuhan ini kita bahajat benar, banyaki amal lawan Tuhan, kebaktian kita, taat kita. Bila lawan Tuhan ini kada tapi bahajat, kurangi beramal. Kalau perlu kada coba amal lagi, lawan Tuhan kada bahajat juga. Nah, jadi beramallah kita kepada Allah sekedar seapa hajat kita kepada Allah. Amun kita menganggap Allah itu full hajat kita kepada Allah, nah tentu ibadahnya pun full kepada Allah. Kan manusia kita ini kada sama berhajatnya kepada Allah. Nah, kada sama. Ada orang semuaan menggantungkan hidupnya dengan Allah. Semuaan digantungkan hidupnya dengan Allah, kada bisa lepas daripada Allah. Nah, orang seperti ini tentu hatinya, ibadahnya akan selalu kepada Allah. Ada orang-orang yang pindah tapi bahajat lawan Allah, berdoa atau kulir berdoa. Nah, ini orang tapi parlo lawan Allah. Tentu orang macam ini ibadahnya sedikit juga. Ini diperluakannya kawan, diperluakannya keluarga, perluakannya atasannya, pimpinannya. Kalau Allah tuh ya nomor jauh lah. Nah, maka hidupnya orang ini untuk keluarga, untuk kawannya, untuk pimpinan, untuk Allah sedikit. Karena ini menganggap perlu kepada Allah sedikit. Nah, itu. Yang ketiga, buatlah sembarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekedar mana engkau sabar menahan siksaan. Ayo coba buat maksiat, buatnya maksiat, amun anggaran tahan masuk neraka kada apa-apa. Buat maksiat, muntung menggibah, muntung berdusta, yang tahan aja di neraka.
Jadi mau tahan lagi di neraka, perbuatlah maksiat artinya. Amun kada tahan, jangan hendak maksiat. Dan buatlah sembarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekedar mana engkau sabar menahan siksaan itu. Ada salah seorang ulama sufi, biasanya setiap aku hendak maksiat, ku nyalain dulu lampu. Ini adanya hendak maksiat, kuligit dulu lampu. Ku perakakan tangan, bila aku kada tahan, ada jadi aku maksiat. Jadi bila hendak maksiat, likit lampu, tahan kada tangan di lampu itu. Bila kada hangus, gawi jam maksiat kada apa-apa. Bila anggaran hangus, kada usah. Karena api di sana lebih panas lagi dari api lampu ini beberapa puluh kali lipat, ratus kali lipat panasnya. Mun api yang halusnya sudah kelupuk-kelupuk kita, apalagi api di sana. Nah, jadi sebelum hendak maksiat, coba yang rokok tangan tahan kada. Bila tahan ya gawe. Nah, itu artinya buatlah sebarang amalan maksiat ke haram ke gawe aja. Sekedar mana engkau sabar menahan siksaan neraka itu. Wahai anakku yang tercinta, ujar Imam Ghazali, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Ini hadis cukup. Ini jadi Imam Shibli, aku sudah membuka 4.000 hadis. Hadis ini ku ambil satu cukup sudah. Cukup ini hadis satu. Bahwa aku bekerja untuk dunia, sekedar apa lawasnya aku hidup di dunia. Aku beramal untuk akhirat, sekedar apa lawasku di akhirat. Aku berbakti kepada Allah, sekedar berhajatnya aku kepada Allah. Yang ketiga, aku akan berbuat maksiat bila aku mampu menahan azab api neraka. Nah, ini sebutin hadis sudah cukup daripada berapa ribu hadis yang kupelajari, ujar Imam Shibli tadi. Nah, kemudian nasihat ke-15. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا